Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat sore untuk rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 16 untuk mempresentasikan kegiatan praktikum kami di modul 4 menggunakan software Stella dengan judul yaitu Sistem Dinamis Produksi Spidol dengan menggunakan software Stella di PT Griffon. Adapun anggota pertama ada Ivan Alvino dan Saputra Pratama, dan anggota kedua ada saya sendiri, Sigrid Valdi, dan Dewi Yayuni sebagai aslep pengampu. PT Griffon adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur dan produk utama spidol dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan atau demand dari konsumen. Sehingga dalam hal ini PT Griffon ingin mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja dan manajemen persediaan yang baik. Namun karena banyak variabel, maka perlu perencanaan yang lebih baik menggunakan software, di mana di sini akan ada banyak variabel yang berintegrasi di dalamnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan software Stella. Latar belakang kegiatan ini yaitu pertama, seperti yang kita tahu, dunia usaha saat ini dihadapkan pada persaingan yang semakin terbuka, semakin ketat di berbagai bidang. Salah satunya juga di bidang produksi, yang mana ketepatan strategi akan membawa pengaruh yang besar terhadap profitabilitas dan produktivitas si perusahaan tersebut. Memasukkan proses produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan output atau keluaran produksinya dapat berupa produk yang dihasilkan berikut hasil sampingnya seperti limbah, informasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang simulasi. Simulasi sendiri didefinisikan sebagai suatu teknik meniru proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan peralatan komputer dan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, sehingga sistem tersebut dapat dipelajari secara ilmiah. Dalam simulasi, sarana komputer digunakan untuk mempelajari sistem secara numerik, sehingga pengumpulan data dilakukan untuk membuat perkiraan statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem. Simulasi merupakan alat yang tepat, terutama jika eksperimen diperlukan untuk menemukan umpan balik terbaik dari komponen sistem itu sendiri. Hal ini karena sangat mahal dan memakan waktu jika eksperimen dilakukan secara langsung. Kutip Suryani et al. Tahun 2021. Nah, simulasi sistem dinamik merupakan simulasi kontinu yang dikembangkan oleh J. Forrest di MIT pada tahun 1960-an. Berfokus pada struktur dan perilaku sistem. Hingga saat ini sistem dinamik banyak digunakan sebagai metode untuk sistem prediksi dan pembuatan kebijakan baru terkait hasil prediksi. Dalam terminologi yang lain, sistem dinamik dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau dari waktu ke waktu yang terus berubah. Penstrukturan secara rinci tersebut bukan berarti membuat kompleksitas, tetapi sesuai dengan maksud berpikir sistemik. Dalam perkembangannya, penyederhanaan masing-masing pola struktur memiliki perbedaan pola perilaku dinamik. Pola-pola perilaku dinamik tersebut dapat dipakai sebagai pedoman awal dalam membangun struktur dinamik yang lebih rinci atau untuk keperluan analisis. Nah, pada studi kasus kali ini kami mengangkat atau objek penelitian kami adalah produksi spidol. Spidol adalah suatu alat tulis yang menggunakan tinta cair. Spidol biasanya memiliki hasil goresan yang tebal sehingga cocok digunakan di berbagai permukaan. Spidol merupakan sejenis pena yang memiliki sumber tinta sendiri dan ujungnya terbuat dari serat berpori dan ditekan seperti kain. Spidol adalah barang yang sangat mudah dijumpai pada toko alat tulis atau kantor yang tersebar di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Spidol ini juga merupakan sejenis pena yang terbuat dari serat berpori yang penggunaannya dia akan keluar tintanya saat kita menekan. Selain itu, spidol ini sangat banyak sekali digunakan baik dari kalangan pelajar ataupun juga kalangan seni dan lain sebagainya.
Nah, pada kesempatan kali ini, PT Griffon merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi spidol. Seperti yang saya jelaskan tadi, PT Griffon menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog ya. Nah, oleh karena itu PT Griffon berusaha untuk memanfaatkan sumber dayanya, yaitu tenaga kerja dan juga manajemen persediaannya untuk memaksimalkan dan mengatasi permasalahan yang timbul akibat ketidakpastian dari permintaan itu atau fluktuatif. Nah, proses simulasi dinamik pada PT Griffon yang dilakukan menggunakan software Stella. Stella sendiri adalah singkatan dari System Thinking, Experimental Learning, Laboratory with Animation. Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis jangan berorientasi pada objek. Program ini pertama kali diperkenalkan oleh Barry R pada tahun 1985 dan dikembangkan oleh Stella, memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai presentasi grafis dari sistem menggunakan 4 blok bangun dasar. Stella telah digunakan di dunia akademis sebagai alat pengajaran dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian dan juga bisnis. Aplikasi ini berguna untuk mendesain suatu kegiatan dalam bentuk flowchart sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik. Software Stella dapat mensimulasikan perubahan yang terjadi dan hasilnya dapat ditampilkan dalam suatu hasil analisis berupa grafis dan tabulasi. Analisis tabulasi akan menggambarkan hubungan antar variabel dalam wujud angka atau numeris. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan spidol, menyusun pemodelan sistem dinamik ketersediaan spidol, dan menyusun alternatif rekomendasi skenario kebijakan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan alternatif kebijakan bagi para pengambil keputusan. Pada penelitian ini juga diusulkan pengembangan sistem dinamik yang menggunakan software Stella untuk mensimulasikan proses produksi spidol pada PT Griffon guna untuk menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu tunggu dan memaksimalkan waktu produksi agar diperoleh output yang optimal. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bab 2 yaitu metodologi penelitian. Stella, seperti yang kita tahu, adalah software yang dapat kita gunakan untuk mensimulasikan permasalahan pada kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi pengamatan langsung. Adapun data-data yang dibutuhkan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama data jumlah permintaan spidol, data stok plastik, data stok tinta, persentase penurunan daya beri, persentase peningkatan pemakaian, persentase peningkatan produksi, persentase kerusakan, persentase peningkatan produksi tinta, persentase kecacatan. Selanjutnya, ini adalah data-data validasi ketersediaan spidol pada PT Griffon. Jumlah stok permintaannya 2.000, stok plastiknya 5.000, persentase peningkatan pemakaian 5%, persentase peningkatan produksi plastik 10%, persentase kerusakan 2%, persentase peningkatan produksi tinta 10%, dan persentase kecacatan adalah 2%. Nah, berikut adalah model simulasi persediaan spidol, di mana di sini nanti akan saling bergabungan antara yang lain. Misalnya, stok spidol akan dipengaruhi oleh konsumsi spidol dan juga produksi spidol. Artinya, jika konsumsi meningkat, maka stok spidol akan semakin menipis, dan apabila produksi spidol ini semakin besar, akan mempengaruhi juga jumlah dari stok spidol. Berlaku juga untuk variabel yang lainnya. Nah, selanjutnya kita memasuki pada tahap pengumpulan data. Yang pertama kita lakukan dengan melakukan awal yaitu mulai, kemudian kita lanjut dengan studi pustaka dan juga studi lapangan. Kita temukan rumusan masalah untuk kegiatan ini, kita tentukan tujuan penelitian. Setelah itu kita kumpulkan data terkait data-data yang diperlukan seperti pada yang tertera di sini. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengolahan data dengan software Stella. Setelah itu kita akan lakukan verifikasi dan validasi model. Nah, apabila dia belum valid atau belum terverifikasi, maka kita akan ulang kembali kepada pengumpulan datanya dan kita kembali untuk mengolah menggunakan software Stella. Apabila nanti telah selesai, telah terverifikasi dan valid,
Kita lanjutkan dengan membahas hasil dan pembahasan, dilanjut dengan kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan dalam software oleh rekan saya Ivan Albino. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih Zikri. Di sini saya Ivan Albino, Riansyah Putra Pratama, NPM 19063. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu saya akan running sebuah software yang digunakan untuk mensimulasikan besarnya stok spidol dan juga stok bahan baku berdasarkan jumlah permintaannya nanti. Jadi di sini saya menggunakan software yang dinamakan Stella dengan versi 9.02. Oke, yang pertama adalah buka softwarenya terlebih dahulu, klik file lalu new. Ini maka nanti akan muncul tampilan seperti lembar kerja seperti ini, lalu kita klik pada bagian model. Lalu kita bisa besarkan dengan klik view dan ubah jadi 200%. Ini. Lalu yang langkah pertama kita bisa langsung membuat modelnya. Yang pertama adalah kita membuat stok dulu. Di sini terdapat simbol kotak. Bisa kita klik dan kita drag di bagian lembar kerja. Yang pertama kita masukkan yaitu jumlah permintaan. Yang kedua adalah stok spidol. Yang ketiga adalah stok plastik. Plastik ini adalah bahan baku dari spidol ya. Karena saya menggunakan dua bahan baku, maka dari itu kami menggunakan stok spidol dan juga stok tinta. Kita sesuaikan aja untuk space-nya. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita membuat untuk flow-nya. Jadi flow-nya ini ke kiri semua ya. Klik di sini, klik di kanan, lalu kita tarik ke kiri. Nah, untuk flow yang kanan ini adalah peningkatan pemakaian. Ini, lalu klik flow lagi, tarik dari tengah ke kiri dengan nama penurunan daya beli. Daya beli. Selanjutnya kita klik flow lagi untuk yang stok spidol, kita tarik dari kanan ke kiri, yaitu produksi spidol. Kita tarik lagi dari tengah ke kiri, jadi konsumsi spidol. Adalah produksi. Bukan produksi spidol, produksi plastik. Produksi plastik. Ini, kalau untuk stok yang dari stok plastik ke kiri adalah bahan baku. Bahan baku rusak, maaf. Bahan baku rusak. Lalu untuk yang stok tinta, kita masukkan yaitu produksi tinta. Ke kiri yaitu bahan baku cacat. Jika untuk flow-nya sudah terisi semua seperti ini, selanjutnya kita akan mengisi dari yang namanya converter. Untuk converter yang pertama di atas, di bagian sini terdapat persentase peningkatan pemakaian. Converter lagi di sebelah kiri adalah persentase penurunan.
Kita buat konverter lagi. Di atas ini terdapat komposisi penggunaan bahan baku plastik. Dan yang kedua, karena bahan bakunya 2, di sini terdapat komposisi penggunaan bahan baku tinta. Ini kita buat konverter lagi di bagian bawah sini, yaitu persentase peningkatan produksi plastik. Yang sebelah kiri adalah persentase kerusakan. Yang bagian kanan persentase peningkatan produksi tinta, dan yang sebelah kiri adalah persentase kecacatan. Nah, seperti ini. Jika kita sudah membuat semua konverter, flow, dan juga stok, selanjutnya adalah kita hubungkan dengan action connector. Hubungkan dari persentase penurunan ke penurunan daya beli. Selanjutnya dari persentase peningkatan pemakaian ke peningkatan pemakaian. Nah, seperti ini. Selanjutnya dari jumlah permintaan ini ke peningkatan pemakaian, dan dari jumlah permintaan ke penurunan daya beli. Selanjutnya dari jumlah permintaan ini ke konsumsi spidol. Kenapa? Karena besarnya konsumsi spidol ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Selanjutnya dari komposisi penggunaan bahan baku plastik ke produksi plastik. Nah, di sini adalah nanti berhubungan dengan banyaknya komposisi dari bahan baku terhadap produksi spidol. Karena di sini 2, saya mengasumsikan 50% dan 50%. Nanti kita masukkan dalam equation-nya. Lalu dari stok spidol ini kita tarik konektor ke konsumsi spidol. Lalu untuk bagian yang bahan baku, kita tarik dari presentasi kerusakan ke bahan baku rusak, dari persentase peningkatan produksi plastik ke produksi plastik. Selanjutnya dari stok plastik ke produksi plastik, dari stok plastik ke bahan baku rusak. Untuk yang bawah juga demikian, dari persentase cacatan ke bahan baku cacat, dari persentase produksi tinta ke produksi tinta ke bahan baku cacat, tinta ke produksi tinta. Selanjutnya kita hubungkan bahan baku ini, stok bahan baku, kepada produksi spidol. Di sini kita tarik ke bagian sini, dan dari stok plastik juga kita tarik ke bagian produksi spidol. Nah, setelah semuanya sudah terkoneksi dengan baik dengan sesama atau antar entitas atau variabel ini, selanjutnya kita akan memasukkan dari equation-nya satu persatu. Kita mulai dari yang konverter dulu. Kita klik 2 kali pada persentase penurunan, tapi kita pastikan dulu bahwa kita berada di tab model, karena kalau di tab map kita tidak akan bisa memasukkan sebuah equation. Kita klik tab model dulu, lalu kita klik 2 kali pada persentase penurunan. Di sini adalah 0,01 atau 1%. Persentase peningkatan pemakaiannya
adalah 0,05 atau 5%. Selanjutnya untuk komposisi penggunaan bahan baku plastik. Nah, di sini saya asumsikan adalah 50% 50% karena kami menggunakan dua bahan baku, yaitu plastik dan juga tinta. 50% adalah 0,5, kita klik OK, dan juga komposisi penggunaan tintanya juga 0,5. Selanjutnya untuk persentase kerusakan ini adalah 0,02%. Persentase kecacatan juga 0,02. Untuk persentase peningkatan produksi plastik adalah 0,1, dan persentase peningkatan produksi tinta juga 0,1. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya setelah konverter sudah terisi semua dengan konstantanya, selanjutnya kita beralih kepada bagian flow. Untuk penurunan daya beli adalah jumlah permintaan, kita klik yang di atas, dikali dengan simbol bintang pada keyboard, dikali persentase penurunan. Untuk peningkatan pemakaian sama, jumlah permintaan dikalikan dengan persentase peningkatan pemakaian. Kita klik OK. Selanjutnya pada konsumsi spidol, nah ini adalah konsumsi spidol kan berarti stok spidolnya tersebut dikurangi dengan permintaannya berapa. Itu adalah nanti hasilnya adalah konsumsi spidol. Selanjutnya pada produksi spidol, karena ini menggunakan dua bahan baku, berarti kita harus menggabungkan atau menambahkan dari produksi dari bahan baku plastik dan produksi dari bahan baku tintanya. Kita klik stok plastik, kita kalikan komposisi bahan baku plastik. Selanjutnya kita tambahkan stok tinta, dikalikan tinta kali dengan komposisi penggunaan bahan baku tinta. Ini kita ada kesalahan stok plastik plus penggunaan bahan baku plastik ditambah stok tinta plus bahan baku penggunaan tinta. Ini kita hapus. Hanya untuk flow yang bawah, bahan baku rusak ini adalah dikali saja seperti tadi. Stok plastik, persentase kerusakan. Untuk produksi plastik adalah stok plastik dikalikan dengan persentase peningkatan produksi plastik. Untuk bahan baku yang cacat adalah stok tinta dikalikan dengan persentase kecacatan. Untuk produksi tinta adalah stok tinta dikali dengan persentase peningkatan produksi tinta. Nah, ini. Oke, setelah semua flow dan konverternya terisi, maka kita beralih untuk mengisi yang bagian stok atau dengan simbol kotak di sini. Kita klik dua kali pada dalam kotaknya, lalu kita masukkan initial value-nya adalah 2000. Ini adalah sudah ditentukan di pegangan modul. Dengan jumlah permintaan adalah 2000, kita klik OK. Untuk stok spidol, karena stok spidol ini adalah yang akan dicari atau yang akan disimulasikan dengan simulasi dinamis, makanya stok spidol kita tidak memasukkan konstanta atau angka apapun, tapi kita memasukkan dari produksi spidolnya. Mengapa demikian? Karena stok spidol ini kan nantinya akan dipengaruhi oleh produksi spidol, seperti itu. Produksi spidolnya banyak, maka stok spidolnya kan juga banyak. Jadi stok spidol ini mengikuti dari produksi spidol. Oke, kita masukkan produksi spidol. No name in any object. Benar, kita yang mengganggu IDM-nya. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, kita bisa klik langsung di sini produksi _ spidol. Nah, di sini
Nah, ternyata harus ada underscore-nya. Oke. Selanjutnya untuk stok plastiknya kita asumsikan sebesar 5.000 dan juga stok tinta kita asumsikan 5.000 juga. Nah, setelah semuanya berhasil terisi dengan equation dan juga konstanta yang ada, selanjutnya kita akan beralih ke bagian analisis dari tabel dan juga grafik. Caranya bagaimana? Caranya langsung kita klik pada bagian atas ini, pada toolbar terdapat graph pad, kita klik dan kita taruh di bagian sini. Setelah itu kita bisa kunci biar nggak lari-lari. Nah, seperti ini. Kita bisa kecilkan dulu di view, lalu ke 100%. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik 2 kali pada bagian dalam dari grafiknya. Kita klik 2 kali untuk running dari simulasinya. Di sini terdapat selected yang belum terisi. Nah, di sini kita isi apa sih yang bakal kita ketahui, apa yang bakal kita cari di simulasi ini. Nah, di sini karena kita membahas tentang stok dan jumlah permintaan serta produksi dari spidol, maka kita masukkan di sini ada jumlah permintaan, lalu stok plastik, lalu stok tinta. Selanjutnya adalah produksi spidol. Di sini. Produksi spidol dan juga konsumsi spidol. Nah, ini adalah maksimal 5 ya. Selanjutnya kita ke bagian sini. Ini harus time series. Ini wajib time series dan juga from untuk display. Untuk display ini adalah from 1 sampai 12. Ini lalu kita klik OK. Nah, di sini belum muncul karena belum kita run. Caranya adalah kita klik run atau kita buat tabelnya dulu. Di sekalian nanti runnya sekalian 1 kali run. Kita pin di sini. Nah, kita klik 2 kali pada dalam tabel. Nah, di sini tidak ada limitasi. Kalau tadi maksimal 5, di sini adalah selected-nya bebas. Bisa terserah kita. Oke, kita masukkan seperti tadi. Stok plastik, stok tinta. Selanjutnya produksi spidol. Nah, terus konsumsi spidol. Nah, ini. Untuk font size-nya biar seperti ini saja. Orientation vertikal, kita klik OK. Nah, di sini juga belum terdapat angka di dalam tabel mesin grafik karena belum kita run. Untuk running-nya kita langsung klik run, lalu kita ke run spec dulu. Untuk length of simulation kita masukkan from 1 to 12, lalu untuk dt-nya kita masukkan 1, unit of time-nya month, lalu kita klik OK. Lalu kita run lagi dan kita klik pada run. Nah, di sini untuk tabel dan grafiknya akan terisi seperti ini. Kita bisa lihat lebih jelas. Kita besarkan. Nah, seperti ini. Ini untuk grafiknya. Nah,
Untuk penjelasan grafik dan tabel nanti akan dijelaskan oleh Saudara Zikri. Saya akan jelaskan singkat aja. Jadi di sini ada garis biru, ada jumlah permintaan, yang merah, ungu, dan juga hijau ini sama. Maka dari itu garisnya satu. Ini ada stok tinta, lalu stok plastik, dan juga produksi spidol. Nah, untuk yang orange ini adalah konsumsi spidolnya. Untuk bawah ini adalah bulannya dari bulan pertama sampai ke 12. Nah, ini adalah tabelnya, di mana di sini terdapat bulan pertama sampai final adalah bulan ke-12, di mana untuk jumlah permintaannya pada bulan 12 ini 3.000, dan untuk stoknya sekian. Ini adalah angka-angka yang nantinya akan dijelaskan oleh Saudara Zikri. Oke, sekian mungkin dari saya untuk penjelasan ininya akan dijelaskan oleh Saudara Zikri. Oke, saya kembalikan ke Zikri. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Berikut adalah gambar dari grafik ketersediaan spidol. Nah, dari grafik di atas kita tahu bahwa grafik hijau memiliki nilai yang lebih besar daripada jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Ya, teman-teman, ada garis hijau nilainya lebih besar dari warna biru. Nah, hal ini dikarenakan persediaan bahan baku pertama, yaitu berupa plastik yang ditunjukkan dengan grafik orange, telah mencukupi, serta persediaan bahan baku kedua berupa tinta yang ditunjukkan oleh grafis ungu juga telah mencukupi. Karena semua unsur pendukung proses produksi telah mencukupi, maka dapat dinyatakan bahwa proses produksi dapat berjalan dengan normal. Produksi spidol dapat berjalan lancar karena stok yang melimpah. Stok juga berbanding lurus dengan produksi spidol, maka dari itu tidak akan menyebabkan terjadinya kekurangan bahan baku, sehingga proses produksi terus dapat dilakukan. Apabila produksi telah berjalan lancar dan optimal, maka stok spidol juga dapat memenuhi dari permintaan konsumen. Selanjutnya kita akan ke tabel PET model simulasi persediaan spidol. Bisa dilihat dari jumlah permintaan, stok plastik, stok tinta, stok spidol, konsumsi spidol, dan produksi spidolnya itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke analisanya, yaitu di sini kita tahu bahwa bahan baku plastik dan tinta besarnya masing-masing adalah 50%. Dari tabel P di atas menunjukkan bahwa jumlah permintaan spidol dari bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok bahan baku dan juga berbanding dengan stok spidol itu sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan jumlah permintaan spidol harus diimbangi dengan peningkatan produksi spidol, peningkatan jumlah stok spidol, dan bahan baku yang juga harus ditingkatkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan, yaitu berdasarkan output dihasilkan dari software di atas. Pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember, persediaan spidol mampu dipenuhi dengan jumlah permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku plastik dan tinta mampu mencukupi kegiatan produksi, yang mana nantinya akan meningkatkan juga stok spidol dan juga dapat memenuhi permintaan yang ada. Nah, jumlah permintaan spidol di bulan Januari sampai dengan Desember juga akan berbanding lurus dengan stok bahan baku, yaitu plastik dan tinta, serta dengan stok spidol itu sendiri, yang artinya peningkatan jumlah permintaan spidol juga akan diimbangi dengan meningkatnya stok spidol dan bahan baku plastik serta tinta. Jika jumlah permintaan meningkat, maka saran untuk perusahaan adalah dengan menambah stok spidol dan stok bahan baku berupa plastik dan tinta agar produksi dapat berjalan dengan optimal. Sekian dari presentasi kelompok 16, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.